Anda kembali di Kompasiana TV dan kami sudah terhubung kembali dengan Kapolres Depok Pak Ahmad Subarkah di sambungan telepon. Selamat malam Pak Ahmad Subarkah. Pak, jika Anda boleh berbagi kepada kami modus-modus seperti apa yang harus diwaspadai oleh pengendara motor untuk bisa mengetahui lebih dini ini ada kejahatan yang mungkin sedang mengintai hingga bisa mencari pertolongan. Silakan Pak. Ya. Jadi modus ini kan biasanya mereka melakukannya lebih dari satu motor. Bisa 2, bisa 3 motor. Ya. Jadi pada pengendara motor, kalau yang dari wilayah saya, mulai dari Lenteng Agung itu sudah mulai diikuti. Oke. Nah, jadi mulai dari Lenteng Agung sampai Margonda atau ke Jalan Juanda, itu jika ada yang mengikuti kita 2 motor, itu masih harus diwaspadai. Nah, lebih baik kalau begitu kita melihat ada orang yang mengikuti kita berkendaraan 2 motor ataupun lebih, nah, lebih baik kita menyingkir dulu, cari tempat yang ramai dan terang. Oke. Dan minta pertolongan orang yang di situ, menyampaikan orang di situ bahwa saya mencurigai orang ini. Nah, bisa juga langsung menghubungi ke kita, ke polisi, atau rekan kita dari BIDAK juga sudah siap ya untuk menerima keluhan dari masyarakat. Kita yang sudah bekerja dengan BIDAK dan mereka juga ada kontak dengan kita. Oke, tips-tips yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada pemirsa Kompasiana TV, Pak, untuk bisa meningkatkan kewaspadaan, seperti apa mungkin bisa Anda sampaikan? Ya, tadi pertama ya, kewaspadaannya, jika mendapati orang yang mencurigakan, lebih baik mencari tempat yang ramai. Oke. Yang kedua, usahakan, tadi saya mendengar sedikit-sedikit dari rekan BIDAK, berkendaraan kalau bisa berdua. Ataupun kalau memang sendiri-sendiri dia berdamping. Jika sewaktu-waktu ada hambatan ataupun ada gangguan dari orang, memang ada yang mengetahui. Yeah. Nah, yang ketiga, hindari tempat-tempat yang sepi, yang gelap. Kalau memang harus lewat di situ, Pak, gimana, Pak? Kalau memang harus lewat, tadi saya sampaikan tadi, ya harus mempercepat kendaraan bila ada ini dan mencari tempat yang terang dan ramai. Baik. Nah, kita ada tempat, ada yang saya sampaikan, ada 5 titik rawan untuk sementara ini. Ada beberapa tempat yang rawan yang memang sudah kita jaga juga. Yang pertama Jalan Margonda Raya, mulai dari ujung Margonda sampai ujung Margonda. Nah, yang kedua Jalan Juanda. Yang ketiga Jalan Siliwangi, Tol Iskandar. Baik. Itu pada saat itu sepi. Terus Jalan Flyover Arif Rahman Hakim. Itu sekitar tahun 2012 pernah kejadian juga. Nah, yang keempat daerah GDC, Grand Depok City. Oke. Itu masyarakat di banyak, itu cukup sepi juga di situ kalau malam hari. Yang kelima, Jalan Pekapuran Sukatani di daerah Cimanggis. Itu dari Depok yang jalur alternatif menuju Bogor. Baik. Itu juga sangat rawan. Dan jalannya agak rusak gitu. Dari Kompasiana bergabung di Google Hangout, Anda mungkin ingin lagi mengetahui lebih banyak tips-tips apa yang harus dilakukan, boleh silakan bertanya kepada Pak Subarkah atau juga kepada Mas Landos yang ada di studio. Ke Pak Subarkah bisa, Pak? Ya, Bu. Halo. Silakan, Pak. Pak Hendi. Pak Subarkah. Ya, ini Pak, suaranya, ini Pak. informasi Agak saja ya. Suaranya. Setiap Halo, ya, agak kecil. Iya, nanti akan saya sampaikan kepada Anda selengkapnya, Pak Subarkah. Silakan, Pak Hendi. Iya. Pak Barkah, ini lalu lintas kereta api dari Jakarta ke Depok itu sampai jam 12 malam masih ada, Pak. Iya. Jadi seperti anak saya sendiri, kalau dia dinas malam, dia kebetulan kerjanya di hotel di Jalan Tamrin, pulang naik kereta api, turun di Pondok Cina, dia harus naik sepeda motor karena motornya dititip di situ. Jalur pulang harus lewat Jalan Juanda atau ke flyover terus ke arah Brimob Kelapa II. Baik. Nah, dua-duanya itu jalur rawan dan itu pada sekitar jam 12-an itu masih banyak warga Depok yang baru pulang kerja, Pak. Itu saja. Iya. Pak Subarkah, silakan. Artinya banyak masyarakat juga menanti lebih aktif lagi, banyak juga patroli disiagakan di beberapa titik. Ya. Tadi saya sampaikan untuk jalur Margonda di atas jam 10 malam ya, sampai jam 6 malam itu sudah kita tempatkan personil-personil yang berpakaian preman di jalur-jalur tersebut. Baik. Di beberapa tempat. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Pemda
dari Pemda sudah menyanggupi nanti akan dibuat pos-pos polisi tambahan. Selain yang ada sekarang ini kan di antara jalur Margonda dengan Bogor Raya, ada kalau istilahnya di pertengahan ujung Margonda dengan Juanda itu ada pos polisi. Baik. Itu juga 24 jam. Nanti di tengah-tengah antara Juanda dengan pos polisi yang di jalur Cimanggis Bogor itu akan kita dirikan juga pos pengamanan. Baik. Nah. Terima kasih Pak Ahmad Subarkah telah bergabung di Kompasiana TV. Terakhir mungkin ke Mas Landos, Anda singkat saja soal masyarakat yang masih resah dengan begal motor, yang perlu dipersiapkan, yang perlu diantisipasi, bisa disampaikan singkat saja. Iya, salah satunya adalah lengkapi motor Anda yang pakai itu dengan spion. Apapun bisa dilihat melalui spion, tidak perlu menoleh. Jadi kecurigaan-kecurigaan yang mengikuti kita bisa terlihat dengan jelas. Dan kedua, kalau memang harus melalui jalan situ, jalan yang titik rawan itu, harus minimal ada pendamping, ya minimal 2-3. Kalaupun harus bisa muter, disarankan mutar. Tapi kayak tadi Bapak bilang anaknya kerja di hotel segala macam, memang kita sudah punya pos di situ, tapi orangnya nggak ada. Itu yang kita perhatikan sih seperti itu. Oke. Partisipasi masyarakat, tapi juga harus didukung penuh juga pastinya dari kepolisian. Terima kasih Mas Landos, terima kasih juga Mas X yang juga menyaksikan secara langsung bagaimana kekejian itu terjadi. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih Pak Hendy dan juga Bu Yeti telah bergabung di Kompasiana TV hari ini. Dan kami tutup sampai di sini saudara Kompasiana TV. Saya Cindy Sistiara undur diri, sampai jumpa.